كل خير لنا ولوالدنا ولأولادنا وأولادنا وشيخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلانية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والرضا واليقين والموت على دين الإسلام والإيمان بلا مهنة ولا امتحان وبجاه سيدي ولدي أدنان جميعا لكل نية صالحة وإلى حضرة الحبيب خصوصا إلى أرواح جميع الأنبياء والأولياء والشهداء والصالحين خصوصا إلى روح قطب العلوم محمد بن محمد الغزالي وإلى روح قطب الحال سيدي أبي يزيد الهسامي وإلى روح قطب مقام شيخ أبو بكر الجيلاني وإلى روح الشيخ محمد سمن بن عبد الكريم سمن المدني وإلى روح قطب البلاد الشيخ محمد رشاد بن عبد الرحمن بن البنجري وإلى روح شيخنا مربي روحنا الشيخ محمد زين بن عبد الغني سكومبول مرتب خصوصا أمددنا بمددهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يا رب وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim al azizil alim adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa daharat dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi washabihi. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala musannifu wa mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat jamaah majelis rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah senantiasa kita selalu bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Sampai saat ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatan-kenikmatan yang sangat banyak. Di antara sekian banyak kenikmatan yang diberikan oleh Allah itu yang saat ini kita rasakan kenikmatan panjang umur, kenikmatan sehat badan, sehingga kita dengan panjang umur, sehat badan bisa beraktivitas. Orang tuh biar kayak apa? Panjang umur, dari terus kayak yang jual sakit. Umurnya panjang tapi sakit. Kayak apa ada yang juga? Nah, pada panjang umur mati berarti. Nyaman panjang umur, sehat badan. Mudah-mudahan sehatnya zahiran wa batinan, luar dalam, sehat wal afiat. Kalau sehat itu kata ulama biasanya jasmani, rujukannya jasmani. Kalau sehat itu jasmani itu yang terlihat dari mata kita, jasmani sehat, tangan, batis, kaki, seluruh anggota batang tubuh itu jasmani. Sehat jasmani. Afiat itu ada yang dikatakan oleh ulama, afiat itu lebih kepada rohani. Rohani kita, roh kita, termasuk hati kita sehat. Punya hati kada sehat, kada tenang juga. Hati itu kada sehat, kada tenang. Walaupun jasmaninya sehat, hati kada sehat. Orang tuh gara-gara tidak bisa tidur, tidak bisa guring, hatinya kada sehat, kada nyaman pikiran perasaan, bisa kada mau guring, kada nyaman punya perasaan hati ini, kada tenang. Padahal awal saya kada mau guring, akhirnya dengan sebab rohani yang sakit, jasmani pun ikut sakit, kayak gitu. Malah terkadang lebih membahayakan rohani yang sakit ketimbang jasmani yang sakit. Orang-orang kalau jasmaninya sakit, buru-buru mencari obat, buru-buru cari obat ke apotek, tukar obat, sakit kepala, sakit gigi, tulang, berangkat ke apotek mencari obat. Tapi rohaninya sakit, ada orang di apotek menjual obat rohani. Kalau misalnya ada apotek
anu baju ubat supaya jangan sakit hati lagi. Ada kalau paling tunjukinya supaya guring aja kalau tanah hati ya. Apanya obat guring itu apa? STM ya, STM. Apa Timek? Kalau Timek itu tenang, nilainya sama Timek gitu. Nah, itu. Nya apa? Manusia tuh lain-lain kalau ada sama manusia tuh ya kalau termasuk manusia guru-guru tuh ada sama aja juga. Pian kalau anak mendengar ceramah tempo dulu yang rame itu almarhum Kiai Haji Bakri Gambut pimpinan Pondok Pesantren Al Mursyidul Amin. Sidin itu termasuk penceramah yang humoris, senang berlucu-lucu, berkisah-kisah yang lucu. Itu Guru Bakri. Itu versi Banjar. Kalau versi di Pulau Jawa mungkin seperti Kiai Haji Anwar Jahid. Nah itu lucu juga Sidin tuh. Nah, berkisah-kisah walaupun hilap ulama lah, hilap ulama yang berkisah itu kisah seperti apa, tapi kisah yang bisa diambil hikmahnya, manfaatnya kalau ada. Nah, kayak Guru Danau itu Sidin senang juga kisah rame kisah Sidin. Guru sekumpul tuh kadang berkisah juga Sidin. Nah, jadi apa ada juga yang serius lah, kadang bapak bagus saja juga yang serius pokoknya kada boleh itu bang, jangankan tertawa tak ureng gini, kada boleh ada juga yang kayak itu bagus saja juga kan, menyalahkan kita versinya kayak itu kan, karena lain-lain metodenya tuh lain-lain kayak gitu. Nah ada juga Sidin tuh kada lucu, kada cuma orangnya yang lucu ada juga. Nah iya, kami itu bila melihat pian tuh belum lagi ceramah aja melihat muha pian gitu kami ketawaan sudah aja. Nah, ada juga melihat mukanya aja ketawa sudah orang. Kenapa? Karena ya itu tadi makhluk Allah Taala juga itu. Kan ada orang tuh dilihat potongannya tuh kayak bikin orang itu ketawa melihat. Itu tadi. Itulah kesempurnaannya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan bermacam-macam. Itu kan? Memandang yang banyak, ingat yang satu. Melihat yang banyak, ingat kepada yang satu, yakni Allah Subhanahu wa taala, zat wajibil wujud yang menciptakan makhluknya yang bermacam-macam, beraneka ragam. Nah, kayak itu. Nah, jadi tadi alhamdulillah kita nih kan berkat sehat bisa kayak ini. Coba kenapa aja kada bebul hidayah Maria pingin ya misalnya kan, Maria pingin apa demam, aku aja ndak bisa aja pengajian demam, kada sehat kalau. Nah alhamdulillah kita nih sehat, syukur banget, disyukuri kesehatan. Caranya mensyukuri kesehatan tuh dibawa beribadah. Dibawa beribadah, diantaranya mensyukuri kesehatan. Ujar Nabi, ada dua perkara yang bisa menyebabkan kebanyakan manusia itu lalai. Di antaranya nikmat kesehatan. Kadang-kadang manusia sehat tuh lalai, dengan kesehatan tuh lalai. Imbahnya garing, hanyar, sadar kan itu. Aku jangan aja sakit aja asam urat betisnya. Coba anu aja kawai ke masjid kemarin kada ada asam urat, kada ada ke masjid juga, kada ada ke langgar juga, kada ada ke majelis ilmu juga, imbah asam urat hanya bersuara. Lalai dengan nikmat kesehatan dan lalai dengan luangnya waktu. Kan biasanya orang tuh kalau lapang-lapang pin hendak santai aja, ujung-ujungnya habis waktu. Itu kan? Santai, harinya libur juga aja. Hari ini kan libur juga aja, santai-santai. Tabuang, dia lihat, juhur sudah jahat, lalai, kayak gitu, lalai dengan waktu luang, berarti itu. Nah, Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, itu penceramah itu rajin harus ada kayak itu, ya kalau, ya karena itu, ya tapi pang sedikit-sedikit kayak itu, sedikit-sedikit kayak itu ada, nanti rawu banyak hadirin wal hadiratnya mah, ada juga yang kayak itu. Nah, di pembahasan kali ini, di pertemuan kali ini kita membahas tentang kelebihan ulama. Berkata Imam Syafi'i, kata Imam Syafi'i Muhammad bin Idris rahimahullahu taala radhiyallahu taala anhu. Imam Syafi'i ini dilahirkan di Gaza kalau Palestina.
Hah? Jadi imam kita ini kan Palestina, kita nih kisah Palestina sedikit kan, kasihan ya, di Palestina. Jadi kita ini menolongi, ya sering ulun sampaikan pakai doa barang menolongi lah. Amun pacangan tulak ke sana kada dapat kawa kita ya kalau ya aku jangan tulak ke sana aja nukar tiket ada sampai hah kalau hendak berperang ke sana. Jadi kita nih sebenarnya prihatin. Kenapa? Karena kita orang beriman ini digambarkan oleh Rasulullah tuh kayak kalbunyan, seperti bangunan ini kan. Ini bangunan nih nah. Ya sudduhu ba'duhu ala bang, saling mengokohkan, saling menguatkan. Palestina itu negara yang ceritanya pertama mengakui kemerdekaan Indonesia. Dan kita ada ikatan emosional dengan Palestina. Kenapa? Di samping madhab kita sama Syafi'iyah. Di Palestina itu banyak madhab Imam Syafi'i. Karena Imam Syafi'i orang situ, Palestina. Nah, jadi paling kada ikatan seakidah dulu kita. Bayangkan Pian, kita merasakan loh, berdiam di kampung seorang, diusir orang, kayak apa yuk? Diusir berdiam di kampung seorang, tanah kelahiran seorang, mulai dari nenek moyang, diusir, ayo kayak apa? Diusir, kira-kira kayak apa? Nah, dua aja pilihan, mau kada lari, melawan ini untung-untungan, punya kada hidup mati. Cuma mereka itu kan matinya untung, mati syahid. Nah, tuh. Jadi kita doakan mudah-mudahan lah saudara-saudari kita di sana diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ansuril Islam wal muslimin khususan di Palestina. Ya Allah, tolongi orang-orang Islam khususan yang di Palestina sana. Nah, biberkati Rasulillah, biberkati jami'il anbiya wal auliya wasyuhada wassalihin. Imam Syafi'i Muhammad bin Idris, beliau berkata, kata beliau, ajibtu min usratin laisa fihi ma yakunu minal ulama. Aku, kata beliau, heran, aneh, merasa aneh. Nah, sekiranya ada dalam satu buah keluarga itu, kata beliau, laisa fihi ma yakunu minal ulama, tidak ada pada mereka itu nang jadi orang alim. Aku heran jadi kita inilah mestinya nih, umpama ada diisi anak 5, banyak kalau 5 diisi anak, seikung barang dijadikan orang yang memahami ilmu agama supaya nanti menjadi lampu bagi yang lainnya ini nah, di keluarga kita itu nah. Kami ingat dulu orang tua-tua dulu itu ada yang model kayak gitu, bila ini diisi anak, punya anak, umpama tadi 5, paling kada seikong itu dikorbankan. Maksudnya dimasukkan ke pesantren untuk belajar ilmu agama. Nah, tapi kadang-kadang memang bakatnya itu beda-beda memang. Beda-beda, tidak mesti juga pang harus jadi tuan guru karena beda-beda tadi semua tadi, dan paling kada satu orang lah kayak gitu. Jadi kita lihat di nang mina mana anak-anak kita nang bakal jadi orang tua, ini jadi orang tua juga kayaknya nih jihad. Ada kan bahasa kampung tuh kayak itu jadi orang tua juga kayaknya nih. Nah itu antar ke pondok pesantren supaya belajar ilmu agama. Nang nantinya menyelamatkan umpama jadi ulama menyelamatkan bagi yang lainnya khususnya keluarganya. Kenapa bisa menyelamatkan itu? Kayaknya bisa memberi syafaat, menolongi dunia akhirat. Di dunia aja ini bisa menyuruh dan sanaknya sembahyang, nyuruh sholat kan. Ada kisah. Ini kan udah besing aja lah. Nah, amunnya palawak tuh udah sebesing aja, nya maulah kisah ini kan ada kayak angin aja, kayak apa ya, kayak mengalir kayak banyu aja, walaupun ada ucapan lah pilot lihat hadis ya.
Ada orang yang digambarkan Nabi celaka orang itu nang bersuara, nang berkisah atau membaca hadis. Tujuannya, ya, berarti ada tujuan kan? Liyudhika bihi kauma, supaya orang tertawa. Lalu jadi itu pelawak, itu pelawak lah, itu pelawak. Inya mau ulah-ulah kisah itu, kisahnya itu ya disusunnya kisah nang kada bujur, nang kada kau diambil hikmah-hikmahnya. Nah ini ulama yang mengatakan ada yang kada boleh kayak itu, Nabi madahkan kayak itu, fawailun lah itu karena bahaya itu ya, celaka itu. Nah ada nang ya tadi kayak guru Bakri piandang hari ceramah di YouTube itu, guru Danau ya, guru sekumpul juga ada, kiai-kiai yang humoris tuh ada aja itu, karena mereka itu mungkin bisa dikatakan bahrul kalam, luasnya ucapan-ucapan itu, sehingga ada tamsil-tamsil atau cerita-cerita yang mengandung hikmah. Ada kisah tadilah, kisah orang ini berisi anak, kada banyak, kada bertiga, berisi anak bertiga aja, kada banyak bertiga tuh, nya hitungan banyak itulah. Memang dalam kalimat bahasa Arab bertiga itu jamak termasuk banyak, tapi kada banyak. Kenapa? Kenapa jadi kada banyak? Karena ganjil itu kada banyak, belum kada pas pasangannya. Tapi ya Allah Ta'ala cinta ganjil, jadi Allah witrun yuhibbul witra. Allah Ta'ala itu ganjil, cinta yang ganjil. Kami itu jadi memadahkan kada banyak karena sapadang sanakan itu banyak-banyak berisi anak. Kakak ulun itu 13 berisi anak. Hidup ke 13-nya, percaya kata-kata ya. Ayo, bininya seikong aja. Lain kayak kisah anak tiri 4 misalnya, anak bawaan seorang 4, 8 kan jadi banyak kayak itu. Lain nih memang aja kawin asal punya anak 13, hidup ke 13-nya. Ayo, jadi ini rame banget untuk kumpul sarumah. Mun aruhan kada salah menyuruh orang lagi beurunan gotong royong 13 orang lagi. Cukup aja kan, saya kong nongkeh kayu, saya kong manu beres kan macam-macam kan. Saya kong nang ini itu yang dikerjai. Jadi orang tadi 3 aja anaknya. 3. Tapi yang bertiga ini namanya orang tuanya maaf hendak menjadikan anak nih kayak orang juga yang berpangkat jabatan apa segala macam. Kada terpikir hendak melajari agama nih, kada pikir seikong dimasukkan ke angkatan darat, angkatan darat artinya di darat aja ya Allah. Angkatan darat kayak apalagi berarti angkatannya kan bubuhan, kalau angkatan darat itu kan bubuhan militer, itu kan angkatan darat. Seikungnya angkatan laut, seikungnya angkatan udara. 3 angkatan beritaan, agamanya 0. Angkatan beritaan, angkatan laut, angkatan darat, angkatan udara. Pas Tuha, abahnya tadi Tuha, jompo. Anak ini namanya angkatan-angkatan ini kan jegau-jegau. Kalau bubuhan angkatan itu jegau, mana ada nang letoy-letoy kan ada jegau-jegau buannya. Amun pinanang maletoy ada payu. Jadi angkatan ya, kalau kayak apa? Jadi angkatan, angkat tanganmu, itu kan mau kayak itu. Jadi angkatan misalnya, kan bisa. Jadi namanya bertiga tadi, angkatan bertiga, jagoan bertiga, pakalahinya bedang sanak pakalahi. Ini terjadi bedang sanak bersaudara berkalahi, ini terjadi mulai zaman Nabi Adam sudah ada. Jadi kalau ada orang pakalahi itu memang kayak itu bang, sudah bedang sanak pakalahi sikapil. Ya kalau dari zaman Nabi Adam itu ada sudah orang pakalahi bedang sanak, turunannya lagi mau mati dia. Pakalahi bertiga ini kita bertambah bincolan. Mana orang berani melarai, tidak berani. Sebangsa irti pembakal berani melarai. Pakalahi yang kanan. Lalu kait dari melihat pakalahi, ambil sini sesap, pukul sini pukul sini, angkatan darat, angkatan udara, angkatan laut tadi, pukul sini. Ini melawannya, bingung orang harapnya kait waninya memukuli angkatan, memukuli angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara. Ikam tahu lah Sidin, itu anakku tiga Sidin. Makanya aduh ini melawan Sidin, sudah bertiga nang pukuli itu Sidin anakku ketiga-tiganya.
Ini hikmah dari cerita kada ada ilmu kajagawan aja. Nang biasa ada orang tua lah, biasa orang tua. Kayak itu nah. Artinya menjadi ibrah bagi kita, yaitu tadi ujar Imam Syafi'i, mun ada dalam satu keluarga itu ya adalah saikong dijadikan tukang baca doa. Ya kalau di kampung ikam barang aja tukang baca doa aja, sekolah pesantren. Supan baca doa selamat baca kurang. Ada orang dari itu. Ikam di sekolah pesantren dia menyelamat barang, ma'arwah barang, arwahan barang, supaya jangan mencari orang lain. Sekampung mencari tukang baca doa arwah, ada. Ayo. Sekali kita dapat seikung pulang, udah gaya Quran dicari dua arwah, ada dapat juga. Sama aja, yang disuruh ada paham juga. Apa aja caranya? Doa halarat aja. Doa halarat. Bingung juga sidin ulun aja pertama dulu mendengar doa halarat nih. Bingung ulun kan dia doa halarat. Hanya ujung-ujungnya ya doa selamat aja juga. Ya kalau itu kata Imam Syafi'i seperti itu. Nah, kemudian di makalah yang selanjutnya tentang wajibnya belajar ilmu, ada yang dikatakan belajar ilmu seperti hifzul Quran fardu kifayah. Ada yang mengatakan ulama menghafali Quran itu hukumnya fardu kifayah. Nah, kalau masuk di fardu kifayah ini kita kena kita nih. Umpamanya seirti, seikung-ikung ada yang hafal Quran. Nah, maka fardu kifayah tadi kalau jakanya ada satu orang gitu, lapas yang lain kan itu umpama fardu kifayah kan itu. Ini kan ada satu kelurahan kan ada yang hafal Qurannya. Satu kelurahan karena berdosa beritaan umpama kita ikut pendapat yang mengatakan menghafal Quran itu fardu kifayah. Tapi ada yang lain mengatakan wakila sunnatun, ada yang memadahkan mengatakan menghafal Quran itu sunnah. Berarti berturun sedikit daripada fardu kifayah tadi. Namanya sunnahnya ada masalah kan kayak itu. Tak inteng sedikit. Nah, kemudian wa ta'allumul ilm fardu ainin. Nah, adapun belajar ilmu agama, nah ini kalau ilmu agama yang dimaksud sini ulama mengatakan seperti ilmu syariat lah kayak fikih, tauhid, itu hukumnya fardu ain. Fardu ain. Jadi di kampung-kampung, di daerah-daerah kalau ada majelis ilmu itu untung menggugurkan kewajiban supaya orang kada berdosa lagi, tinggal mau kadanya aja lagi belajar kan ya. Ada majelis yang model kayak gini nih, ini menggugurkan kewajiban. Kalau tinggal orangnya aja lagi mau kada. Nang supaya kewajiban itu gugur artinya kada berdosa lagi karena fardu ain tadi. Belajar ilmu itu fardu ain. Bileknya kada belajar berarti berdosa kan gitu. Nah, jadi untung tuh dalam satu daerah kalau ada majelis ilmu, di samping itu majelis ilmu itu majelis yang menyebabkan turun rahmat yang dinazar oleh Allah. Dilihat oleh Allah akhirnya menyebabkan turun rahmat. Di kampung itu ada majelis-majelis ilmu. Jadi di kampung tuh kalau ada majelis ilmu, kalau secara lengkapnya ilmu dan amal, ada majelis ilmu dan amal. Ya tadi majelis amal tadi kalau kita beramal tadi baca itu ini kan. Nah, kemudian di majelis ilmunya kalau pengajian. Kalau ada di kampung tuh biar kayak apa? Suram artinya keberkahannya kurang kalau di kampung. Jadi kampung tuh makanya Allah Subhanahu wa taala tuh diumpamakan kalau dulu tuh mau utus nabi-nabi pada kaumnya untuk menyampaikan risalah ilmu itu tadi. Nah, gantinya siapa? Ulama-ulama kan yang menyampaikan risalah. Kayak gitu. Gantinya para anbiya, para nabi-nabi. Nah, Fa'idha ta'arodan qadimal ilmu. Apabila ini ada yang berlawanan, maka dahulukanlah oleh ilmu. Artinya sama, ada majelis ini majelis Al-Quran, ini majelis ilmu yang ilmu dulu. Walaupun Al-Quran ilmunya juga ilmu. Nah, yubtaratu alal muslimi talabu ilmi ma yaqa'u lahu fi halihi bi ayyi halikan. Diwajibkan atas tiap-tiap orang Islam, orang Muslim itu belajar ilmu yang ilmu itu sekira-kira menggugurkan bagi hal kewajibannya itu sendiri. Artinya belajar ilmu itu ilmu yang wajib-wajib tentang gawian kerjaannya sendiri. Kada disuruh belajar ilmu yang inya kada menggawi juga. Kada disuruh, kada diperintahkan belajar ilmu yang ilmu kerjaan untuk kita. Semisal
semisal nih, fa innalahu la buddalahu minas salah fa yuqarru alaihi ilmu ma yaqulu fi salati bi qadri ma yu'addi bihi fardhu salah. Tidak boleh tidak seumpama orang itu belajar ilmu sembahyang, maka wajib baginya itu karena wajibnya sembahyang, maka belajar ilmu wajib sembahyang itu pun wajib juga sekedar untuk menunaikan dengan dia kewajiban sembahyang itu. Sembahyang wajib, belajar ilmu sembahyang wajib juga. Ilmu hal, seabdal-abdal ilmu itu ilmu hal itu ilmu yang dikerjakan. Namun kita misalnya belajar ilmu yang kada kita kerjakan, kada disuruh. Yang belum kita kerjakan apalah seumpamanya. Banyak yang kita kerjakan aja. Seperti kayak anggaplah syariat kita harian ini. Dari dasar lah. Misalnya, tapi insya Allah kita banyak tahu Bang, dari istijah misalnya. Dari cara bakami, babasuh bakami, babasuh kada hajat, cebok kada hajat, sampai semisal itu wajib kita kada disuruh belajar yang kada kita kerjakan, belajar ilmu yang tidak dikerjakan tidak disuruh. Nah, tidak diperintahkan. Yang berarti ilmu kalau diperintahkan juga itu turun kepada fardu kifayah ilmu itu tadi. Yang wajib ain dulu, yang fardu ain dulu belajar. Nah, seperti itu. Nah, kemudian pula waruyan Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu Nabi bersabda, jalisul ulama aja Nabi. Nah, disuruh belajar. Kalau jalisul ulama itu duduklah kalian dengan ulama. Wazahimuhum birukabihim. Wazahimuhum birukabihim ini jaka istilah kita tuh bujur-bujur belajar. Belajar itu bujur-bujur, duduk. Itu belajar kan duduk. Kayak kita ini kan bujur-bujur belajar, duduk dengan orang yang mengajarkan ilmu. Model kayak dicontohkan Jibril. Pernah kalau pian mendengar Jibril itu mendatangi Nabi, yang tentang mengajarkan Islam, iman dan ihsan itu yang Jibril menyampaikan lutut Jibril ke lutut Nabi. Bagus-bagus belajar kayak itu. Nah, bagusnya kayak itu memang. Artinya kita disuruh belajar itu memang duduk. Lalu ada pepatah orang tua dulu, mengajinya mengaji duduk. Artinya bujur-bujur. Mau mengaji bejelen, kada bujur artinya simpang siur. Kalau mengaji bejelen, mengaji duduk ya itu ya. Artinya bujur-bujur. Nah, duduk beristilah. Lawan pulang wazahimuhum birukabihim ini ya bisa diartikan beparak. Namun misalnya jauh kan ada parak-paraknya, misalnya di ujung sana. Ulun tuh kadang di sebagian masjid itu hendak kayak pernah ulun suara ulun ngomong ulun berparak sedikit. Ini masjidnya benar-benar situ seikung kan. Hendak ujian itu bisa anu juga kejauhan. Namun kayak ini kan parak kita ini nyaman nih. Itu ada kayak itu. Maka nama kamera nih pulang bilang aja di kameranya juga. Yang situ sebitir di kameranya juga halus teman dulu awaknya asa supan situ sebitir maksudnya itu kan aman kayak ini kan orang ada melihat kira beribu jemaahnya lah ada melihat ini situ sebitir di kamera juga. Nah apa di kamera malaikat kada kelihatan juga ya kalau ada malaikat banyak cuma kada kelihatan. Kalau malaikat di kamera kan melihat juga. Jurulun bagusnya anak disuruh kan orang tua juga. Jurulun berparak-parak sedikit itu nah. Artinya tak menuju sedikit. Itu mahaneknya lain sebenarnya. Kita yang dekat dengan yang ujung sana itu beda. Makanya Nabi menyuruh itu ya Nabi wazimihum birukabihim artinya berparak mendekat artinya itu. Makanya ada sebagian jemaah tablik pasti jemaah tablik itunya duduk di atas mimbar seikong coba parakan berita aja mendekati model kayak anu jadi dikerumuninya kan dikerumuninya. Amun kita sebagian yaitu tadi di masjid besar tapi yang menang kecil itu kan para kayaknya halus ukuran masjid karena masjidnya 50 kali 50 kurangnya hadir 10. Ayo kira-kira berapa meter seikong itu jurulun berparak-parak sedikit nih asal mau kayak kadada kesungguhan jadinya ndak ada kesungguhan kan.
Kita kan belajar ilmu itu bagusnya ada kesungguhan supaya artinya ilmu itu marikit dapat kita. Nah, lain kayak ceramah umum yang tuh ada juga pangleh di YouTube, tapi ulun melihat di YouTube mendengari ceramah orangnya namanya orangnya banyak yang mendengari ceramah ini macam-macam modelnya. Ada yang sambil berukuk, mendengari ceramah, ada sambil makan, mendengari ceramah. Ada kayak itu ulun melihat di YouTube. Tapi kan apa-apa lah itu daripada upau sama sekali juga biar itu andak itu. Fa inna Allah yuhyil qulubal maitata binuril hikmah kama yuhyil arda biwabilis samai. Nah, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menghidupkan hati-hati yang mati dengan cahaya hikmah. Sebagaimana menghidupkan Allah Subhanahu wa taala akan bumi dengan hujan dari langit. Bumi kita nih dengan sebab hujan itu kan subur, lalu apa aja hidup. Tadi hujan nggak di sini? Hujan nggak? Ulun di Malang tadi hujan sampai ke Barung hujan. Julun ada jaka umatnya ini di Malang nasa kutub-kutupan mendatangi bilanya hujan nih. Di Malang di Masjid Agung nasa kutub-kutupan mendatangi Julun ada juga kah orangnya Julun. Tapi sebujurannya orangnya tuh banyak sedikit sama aja nilai menuntut ilmu itu sama. Banyak sedikit kah? Sama nilai menuntut ilmu tetap didapat seperti itu. Cuma mengurangi semangat aja Bang kayak itu. Kalau ada banyak tuh bisa kayak mengantuk jadinya. Pina mengulir jadinya malas. Malas itu manusiawi sebenarnya lah. Malas itu manusiawi. Tapi itu pun sudah ada. Nah, jadi ilmu itu menghidupkan hati yang tandus. Hati yang tandus sebagaimana tandus bumi dituruni hujan airnya subur. Munya kadada ilmu itu hati kita ini mati hati karena ilmu ini penggerak jasad untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Bila ilmunya banyak, nah lalu rangsangan semangat untuk beribadat itu ada motivasinya dengan ilmu. Coba Kak, misalnya orang itu malas beramal ibadah, malas sholat sunat karena ini kada tahu keistimewaan sholat sunat. Ilmunya tentang sholat sunat itu kada tahu. Malas sholat tahajud kenapa? Karena kada tahu dengan keistimewaan sholat tahajud. Ilmu tentang sholat tahajud tidak diketahui. Malas membaca Quran, malas. Coba kalau tahu baca Quran tuh gini, ilmu tentang Al-Quran akhirnya semangat. Seperti itu. Sholawat tahu. Nah, itu tidak bakalan ada apabila tanpa didasari dengan ilmu-ilmu itu. Makanya ilmu tadi penghidup, penggerak. Jika istilah mesin apa penggeraknya ya? Penggerak mesin ya. Misalnya ada mobil kan ada penggeraknya apa? Gardannya itu kan ban itu kan apa ada penggeraknya aja. Ada kalau kayak itu. Nah, biarnya mobilnya hanyar misalnya tapi penggeraknya itu kan ada berjalan mobil itu. Diumpamakan jasad penggeraknya ada ya apa? Badan kita nih penggeraknya kada mati kan itu. Kada bergerak mati itu karena kada berilmu tadi mati hatinya. Lalu disuruh belajar ilmu ta'alam falaisal mar'u yuladu aliman walaisa ilmin kama huwa jahil. Lalu disuruh belajar karena memang kada ada orang itu asalnya itu langsung alim lahir tuh ada belajar. Nabi aja mencontohkan belajar padahal Nabi itu sebenarnya aja malaikat Jibril itu ada guru Nabi ada. Itu contoh aja. Nabi itu melakukan hal-hal itu menjadi contoh bagi kita, menjadi ilmu bagi kita. Sehingga yang salah sekalipun, kalaupun yang salah sekalipun bagi Nabi itu kada salah, itu contoh untuk kita. Jangan dipadahkan Nabi itu salah. Kayak gitu. Contoh, pernah kan ulun contohkan Nabi itu sembahyang kurang. Salah lah Nabi kada itu jadi hukum.